sebagian besar berangkat menuju Kalimantan itu di daerah Nunukan menggunakan kapal. Jadi aksesnya juga lebih mudah. Akses ini yang membuat mereka mudah untuk berangkat. Kalau kita lihat wilayah Republik Indonesia ini kan panjang sekali. Bisa melalui jalur laut, bisa melalui jalur darat. Jalur darat saja pos lintas batas PLBN itu kan tidak semuanya tidak bisa mereka melalui situ. Di luar pos lintas batas itu masih banyak lagi perbatasan darat yang cukup panjang dan itu menjadi pintu-pintu masuk buat mereka. Belum lagi dari laut, seperti yang disampaikan oleh Pak Dirti Bidum tadi, ada modus baru dari kapal menggunakan kapal-kapal kecil ditampung di laut lalu dikirim lagi ke Malaysia. Nah, itu yang banyak memang ke Malaysia. Kalau ke tempat lain kan pasti harus menggunakan pesawat dan sebagainya, itu lebih mudah untuk bisa kita ketahui. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang tadi adalah yang ditangkap yang prinsipnya kita melakukan penangkapan terhadap apa yang sudah ada dulu. Dari penyalurnya, pasti kita akan tarik ke atas. Siapa yang menjadi cukongnya, terutama itu yang kita, ya kalau bisa itu yang kita tangkap. Tapi untuk menghubungkan ini seperti yang disampaikan di Kaltara tadi, atau Kalbar tadi, cukongnya sebagian ada di Malaysia. Nah, kita harus melakukan kerjasama, sehingga ini juga memerlukan kerjasama antar negara. Dan saya yakin kalau untuk melakukan penindakan di bidang perdagangan orang ini, hubungan kerjasama antar negara ini cukup baik. Karena mereka juga concern, terutama negara-negara lain, cukup concern dengan tidak pidana perdagangan orang. Ya, terima kasih. Pak Kabar Reskrim, ada lagi? Masih? Ya, baik, satu lagi, tolong di tengah mbaknya. Selamat sore Bapak-Bapak, saya Sarah dari Metro TV. Yang pertama untuk Bapak Kabar Eskrim, ini realisasi untuk kerjasama dengan kepolisian negara lain seperti apa untuk kasus TPPO. Yang kedua untuk kasus yang di Solok, untuk polisi nembak polisi ini perkembangannya seperti apa? Terima kasih. Ya, kita rilisnya masalah TPPO kok nanyanya Solok. Ya, nggak apa-apa. Realisasinya ya kerjasama antar kepolisian ini kan sudah kita laksanakan. Bukan hanya, bahkan kita sudah punya hubungan kerjasama yang P2P, police to police. Sehingga untuk mempercepat koordinasi, untuk shortcut ini. Kadang-kadang kalau kita melalui saluran-saluran yang resmi itu panjang. Nah, tapi kita kadang-kadang kita bisa shortcut dan ini sudah mendapatkan ini juga dari Kementerian Luar Negeri. Beberapa waktu yang lalu, beberapa kali kita juga memulangkan buronan-buronan kita, itu seperti kemarin yang terakhir kita mengembalikan tadi malam yang kasus judi online di Filipina, kita juga bisa kembalikan. Terima kasih teman-teman dari Kemenlu juga. Kemudian juga beberapa waktu lalu kita juga resiprokal dari Filipina juga kita pulangkan dengan mekanisme yang sama, dari Thailand juga memberikan mekanisme yang sama. Ya. Untuk yang pertanyaan kedua itu nanti aja. Ya. Nanti masih dalam proses penyelidikan. Ya, masih dalam proses penyelidikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabar Eskrim. Rekan-rekan, kami juga ingin menyampaikan dulu, beliau Pak Kepala PLT Dirjen Perlindungan Kementerian P2MI beserta jajaran Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Iketut Suwardana MSI akan menyampaikan juga kepada rekan-rekan terkait dengan kerjasama ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, salam presisi semua. Yang saya hormati Bapak Kabar Eskrim, Presiden Polisi Andes Widada MPil. Yang saya hormati rekan semua, Bapak Karopenmas, Direktur Reskrim Polda Jaya, Pak Judan Nugraha dari Kemlu. Yang saya hormati Federasi Pak Yunarto dan juga Ibu Desi, Bu Desi. Yang saya hormati Terpidum, Basim Polri, Pak Juandani dan rekan media yang berbahagia. Terima kasih Pak Kabar Eskrim atas kesempatan diberikan dan juga Pak Karopenmas. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerjaan Indonesia, saya diutus oleh Pak Menteri untuk yang pertama menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri, Baris Krim Polri atas kerjasama yang sudah bagus, yang sudah berjalan selama ini, kolaborasi dalam memberikan penguatan pelindungan kepada Polisi Indonesia yang telah berlangsung dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Upaya-upaya yang kami lakukan dalam rangka pencegahan tentunya karena TPPO ini memang sumbernya dari tentu modus-modus pemberangkatan atau penempatan PMI yang ilegal ini ke luar negeri tentu akan
sangat rentan terjadi eksploitasi. Maka kami berupaya melakukan pencegahan, dan ini pun juga pencegahan yang kami lakukan di Kementerian Perlindungan Perempuan Indonesia ini tentu tidak hanya semata-mata untuk kemampuan kami pribadi atau kementerian kami, tapi juga kolaborasi dengan Polri dan semua jajaran, dan juga kepada TNI, juga kepada imigrasi, kepada Kemlu juga yang selalu kalau ada informasi-informasi mengenai PMI kita yang bekerja di luar negeri, baik yang tidak resmi maupun resmi, itu kalau ada masalah, kewenangan kami hanya berada di dalam negeri atau di Indonesia. Ketika ada masalah-masalah luar negeri, kami berkoordinasi dengan Kemlu. Kami selalu memberikan penguatan pelindungan ya setelah itu memberikan. Tentu kami ada beberapa langkah-langkah praktik kami lakukan. Penguatan penempatan itu yang harus kita berikan profesional terampil. Kita akan mencegah, mengurangi warga negara yang berangkat yang namanya lost to unskilled, tanpa memiliki keterampilan. Itu kan domestic worker yang sangat rentan terjadi eksploitasi. Tadi Bapak kabarkan eksploitasi tersebut bermacam-macam, dari eksploitasi seksual dan sebagainya, gaji tidak dibayarkan, memindahkan antar majikan, hal yang masih ranah kita. Dan juga perluasan penempatan karena arahan Bapak Presiden kepada Menteri kami ada dua hal yang bagaimana penguatan pelindungan tidak boleh terjadi eksploitasi terhadap PMB kita. Yang kedua adalah bagaimana kita menahan devisa. Ini menjadi ranah arahan Bapak Presiden kami, sehingga ini menjadi momen kami untuk terus-menerus untuk bekerjasama. Terima kasih Pak Reskrim atas kolaborasinya, dan kami terus akan bekerja bersama-sama untuk mengawal pelindungan PM ini ke arah lebih baik. Demikian Bapak, atas kesempatannya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Terima kasih pada Biro Perlindungan Kementerian P2MI. Selanjutnya rekan-rekan ada satu lagi dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu RI. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Karopenmas, yang kami hormati Bapak Kabar Reskrim, yang kami hormati Bapak Dirjen Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran, Bapak Dir Tipidum, Ibu Dir Tindak Pidana PPA dan PPO, Pak Dir dan juga Bapak Dir Reskimun, serta rekan-rekan media semua. Ada beberapa hal yang ingin kami share pada kesempatan pada sore hari ini. Yang pertama, kami Kementerian Luar Negeri ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Barreskrim Polri dan juga seluruh Polda. Apresiasi kepada Barreskrim Polri dan seluruh Polda yang telah melakukan proses penegakan hukum. Selama ini telah terjalin kerjasama yang sangat baik antara Kementerian Luar Negeri dan juga Barreskrim Polri. Berbagai macam informasi yang sudah disampaikan oleh perwakilan RI yang berasal yang kita dapatkan dari para korban, antara lain dari KBRI Damaskus, KBRI Vientiane di Laos, KJRI Ho Chi Minh City di Vietnam, telah ditindaklanjuti dan dikembangkan, dan kemudian telah ada tersangka-tersangka yang juga sudah ditangkap sebagaimana tadi sudah disampaikan. Yang kedua, kasus tindak pidana perdagangan orang ini merupakan isu yang sangat kompleks. Dan tentunya kita memerlukan penanganan yang komprehensif. Paling tidak untuk 3 hal. Pertama, protection of victim, pelindungan korban. Yang kedua, hukum, prosecution. Dan yang ketiga, pencegahan, prevention. Dalam konteks pelindungan korban, dalam hal ini Kemlu dan perwakilan RI telah melakukan berbagai macam langkah berdasarkan data yang disampaikan oleh perwakilan RI. Pada tahun 2023 tercatat ada 798 warga negara Indonesia yang menjadi korban TPPO di luar. Dan kemudian langkah-langkah pelindungan kita berikan melalui koordinasi dengan otoritas tempat. Kita siapkan shelter, kita siapkan proses pendampingan hukum dan juga konseling psikologis, dan kemudian kita fasilitasi repatriasinya ke Indonesia. Dan Indonesia untuk penanganan rehabilitasi korban dan juga reintegrasi kami kerjasamakan dengan Kementerian Sosial, sedangkan untuk proses penegakan hukum kami kerjasamakan dengan Barreskrim, bagaimana sudah rekan-rekan tadi saksikan.
Nah, dalam konteks online scam, kami ingin menyoroti kasus TPPO yang terkait dengan online scam. Berdasarkan data dari perwakilan RI, sejak tahun 2020 hingga November 2024, tercatat terdapat 5.096 warga negara kita yang terlibat kasus online scam. Ini tentu angka yang sangat mencemaskan. Dan oleh karena itu perlu langkah-langkah yang kita lakukan secara komprehensif. Pertama, untuk korban TPPO yang terkait dengan online scam, kita pastikan kehadiran negara. Namun sebagaimana hasil pendalaman dan juga penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri, ternyata dari WNI kita yang terlibat kasus online scam tidak semuanya merupakan korban TPPO. Namun juga ada pelaku, sebagaimana sudah ditetapkan oleh Barreskrim Polri. Sebagai contoh, kasus warga negara kita yang terlibat online scam dari Golden Triangle di Provinsi Bokeo, Laos. Pada saat itu ada 24 warga negara kita yang kita tangani, dan kemudian dari hasil pendalaman sebagian merupakan korban TPPO, namun berdasarkan informasi yang disampaikan para korban, mereka juga menunjuk ada beberapa WNI yang menjadi pelaku. Mereka menjadi leaders dan juga co-leaders di perusahaan-perusahaan online scam tersebut, dan saat ini sudah menjadi tersangka. Nah, untuk itulah kemudian langkah-langkah pencegahan perlu kita lakukan. Dalam konteks pencegahan, kami ingin melalui teman-teman media, kita perlu lakukan langkah-langkah pencegahan secara komprehensif, melibatkan seluruh pihak di dalam negeri, dan kemudian komponen pencegahan yang paling utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Pertama, waspadai modus-modus TPPO yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kabar Reskrim. Kemudian waspadai lowongan pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi namun tidak meminta kualifikasi khusus. Harusnya kita bertanya, kalau ada yang menawarkan gaji tinggi namun tidak meminta kualifikasi khusus. Kemudian berangkat ke luar negeri tidak sesuai prosedur, tidak dibekali oleh visa izin kerja yang dikeluarkan oleh kedutaan asing yang ada di Jakarta, dan juga tidak menandatangani kontrak sejak keberangkatan di Indonesia. Nah, jika mengetahui modus-modus tersebut, hindari, dan kami juga sangat menghimbau kepada masyarakat untuk aktif melakukan langkah pencegahan. Jika mengetahui ada keluarganya, ada tetangganya, atau ada temannya yang berangkat bekerja ke luar negeri, tidak sesuai prosedur, mohon dapat dicegah dan kemudian bisa disampaikan kepada pihak yang berwajib. Sekali lagi, kesempatan ini menjadi momentum yang sangat baik untuk melakukan kerjasama lintas kementerian lembaga dan juga seluruh pemangku kepentingan. Kami yakin dengan kerjasama yang baik tersebut kita mampu memberantas TPPO sampai ke akar-akarnya. Terima kasih. Cukup, rekan-rekan, sudah 1 jam lebih untuk secara komprehensif sudah dijelaskan dari Kabar Reskrim dan seluruh kementerian lembaga terkait. Untuk itu, sekali lagi, Polri beserta stakeholder lembaga kementerian terkait tentu menjadi komitmen dan konsisten dalam penanggulangan khususnya di tindak pidana perdagangan orang. Kurang lebih saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan foto untuk barang bukti disertai dengan seluruh Direktur Reskrim jajaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.